Berlatar pada tahun 90-an, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang merupakan korban penculikan, di mana si gadis disekap di ruang bawah tanah oleh sekelompok penculik dan akan dijual kepada saudagar kaya raya. Dengan menggunakan sebongkah batu tajam, si gadis pun berhasil melepaskan tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Di waktu yang sama, datanglah salah satu anggota penculik bernama Ling yang bermaksud akan memberinya sarapan dan... Ya, setelah menghantam kepala Ling hingga pingsan, si gadis memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Namun belum jauh dari sana, ia malah ketahuan oleh bos penculik dan... Setelah menghabisi gadis tersebut, si bos yang bernama Chuang pun langsung menguburkan jasadnya dengan ditemani oleh sang istri yaitu Ling. Dengan fakta bahwa si gadis sudah tidak lagi bernilai, ia mau tak mau harus mengcancel pesanan si saudagar dan akan menemuinya secara langsung untuk menyampaikan permohonan maaf. Sesampainya di sebuah desa tempat tinggal si saudagar, Chuang pun menemui kliennya itu yang sedang menyiapkan acara untuk pernikahannya dengan si gadis, yang karena si saudagar sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli gadis muda dari Chuang, ia jelas menolak permintaan maaf tersebut dan ingin agar uangnya dikembalikan, tetapi... 就这几天的事儿，等我信儿。哎，我说话你当没听见吗？要不残留下，要么你就五哥，我也没事，五哥。 Ya, keributan pun terjadi di mana Chuang harus menghadapi anak buah si saudagar kaya. Tanpa kesulitan, ia bisa dengan mudah menumbangkan mereka satu persatu dan menyarankan si saudagar untuk bersabar karena dia akan mencari gadis lain untuk sebagai gantinya. 是我随你的礼。谢谢壮哥。5657。 Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Feng. Ia dan rekannya saat ini sedang dalam perjalanan menuju desa tersebut untuk menyelamatkan seorang wanita yang sekitar 3 tahun lalu jadi korban penculikan. Di mana Feng membagi tugas dengan meminta 2 rekannya agar mencari keberadaan si wanita, sedangkan dia akan menemui sosok pria yang membelinya. 你们打扮一下，准备进村救人。 Berlokasi di sebuah tempat perjudian, Feng menemui seorang pria bernama Liu yang sebenarnya sudah jadi suami sah dari si wanita korban penculikan, karena pada dasarnya Chuang menculik para gadis muda bukan untuk menjual organ dalamnya, tapi dinikahkan secara paksa dengan klien yang menginginkannya. 牌就先别打了，跟我回趟局里。 Karena Liu menolak kooperatif saat diajak pergi ke kantor polisi, Feng pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menggunakan cara kekerasan dan... Ya, sementara Feng sibuk menghajar Liu dan anak buahnya, kedua rekan Feng sendiri kini sudah berhasil menemukan si wanita yang dicari. Namun sayangnya, hal itu diketahui oleh Chuang karena memang sedang berada di desa tersebut. Alhasil, kedua rekan Feng pun dicegat oleh para warga yang mendapat kabar jika istri Liu akan dibawa pergi oleh orang asing. Liu yang juga mendengar kabar itu langsung ikut berkumpul dengan para warga karena secara teknis si wanita sudah jadi istri sahnya. Namun karena Feng mengancam akan memenjarakan mereka yang berani mengganggu operasi kepolisian, Liu dan para warga pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. 你们想干什么？让开！让开！让开！ Tepat saat Feng Ches akan pergi, Liu ditemui Chuang yang mengatakan jika dia tidak becus jadi suami karena membiarkan istrinya sendiri dibawa pergi, yang mana hal itu membuat Liu berubah pikiran dan langsung menghasut para warga agar membantunya dalam merebut kembali si wanita tersebut.
Pada akhirnya, Feng CS harus terjebak di sana setelah warga menggulingkan kendaraan dinas mereka. Pada posisi seperti ini, Liu seketika teringat pada adik pertamanya yang saat kecil diculik dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Maka dari itu, ia pun memilih untuk tidak menyerah. Karena menyelamatkan si wanita bisa jadi langkah awal untuk dirinya mencari keberadaan sang adik. Dan ya, Feng pun terpaksa melepaskan beberapa tembakan ke udara guna menghentikan aksi warga. Namun yang terjadi selanjutnya, si wanita tiba-tiba menolak ikut dengan Feng karena tidak ingin pergi tanpa membawa anaknya. Pada akhirnya, Feng pun pulang dengan tangan kosong dan dimarahi oleh atasannya di kepolisian. Bukan tanpa alasan, sang atasan rupanya tidak pernah memberikan tugas tersebut yang itu berarti Feng melakukannya sesuai keinginan pribadi untuk mencari keberadaan sang adik sekaligus memberantas kasus penculikan. 暂停你的一切工作，回去好好反省去。 Akibat dari tindakan ceroboh yang dilakukannya, Feng bahkan diberi cuti selama beberapa hari dan selama itu jugalah dia tidak diperbolehkan ikut serta dalam menangani kasus tersebut. Yang meski sudah berusaha menjelaskan situasi dan alasannya, sang atasan tetap pada keputusannya untuk menghentikan Feng sementara karena tidak ingin nama baik kepolisian jadi tercoreng. 冯翠翠那个案子，你就别操心了。 Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Feng dan beralih pada seorang pemuda bernama Han. Kebetulan saat ini Han tak sengaja bertemu dengan seorang pegawai salon berparas cantik yang langsung membuatnya tertarik untuk mampir demi bisa menikmati pijatan tangan si pegawai cantik tersebut. Karena baru pertama kali datang ke tempat seperti ini, Han dengan polosnya menanyakan harga dan sempat ingin pulang saat mengetahuinya. Mendengar jika rumah Han tidak jauh dari tempat ini, si pegawai pun mengaku tidak keberatan jika ingin main di rumahnya, bahkan sampai rela memberikan potongan diskon 50%. Dalam perjalanan menuju rumahan itulah, mereka diikuti oleh dua orang pria misterius yang tampaknya memiliki niatan jahat terhadap si pegawai. Namun tebak, siapa sosok jahat yang sesungguhnya? Ya, tidak seperti penampilan yang cupu, Han ini ternyata merupakan salah satu anak buah Cuang yang itu berarti dia adalah bagian kelompok penculik sehingga kini celakalah si pegawai karena telah masuk ke dalam jebakannya. Di tempat lain, kita akan melihat Feng sedang curhat pada rekannya sesama polisi terkait dirinya yang diberhentikan sementara oleh atasan. Di sana ia mengaku tidak akan berhenti sampai menemukan sang adik meski pada dasarnya belum tahu apakah adiknya itu masih hidup atau tidak. Di tengah pembicaraan, Feng mendapat telepon dari kepala desa yang memberitahu bahwa adik bungsu Feng telah pergi dari rumah. 这什么时候发生的事情？ Ternyata si adik bungsu yang bernama kita panggil saja Yuli bekerja jadi pelayan di sebuah klub malam dan kini sedang mendapat perlakuan tak senonoh dari salah seorang tamu. Mengetahui hal itu, pemilik klub malam yang bernama Hong pun langsung menemui si tamu untuk memintanya agar jangan berbuat seenaknya di tempat ini. 你他妈谁呀你？老板， 美女老板。 Alih-alih meminta maaf, si tamu justru makin berlagak tidak sopan dengan meminta Hong agar meminum minuman yang dicampuri air jigong sehingga... Ya, seorang tangan kanan Hong yang bernama Samsu pun langsung menghajar para tamu brengsek tersebut. Ya, bahkan tanpa ragu mencabut gigi salah satu dari mereka untuk dicampur ke dalam minuman dan memaksa si tamu agar meminumnya. Beres dengan tamu tersebut, Nyonya Hong memanggil Yuli ke ruangan untuk ditanyai perihal kenapa dia menolak keinginan si tamu barusan. Sambil merengek ingin pulang, Yuli menjelaskan jika dirinya tidak mau jadi mainan pria hidung belang dan mengambil keputusan untuk resign tanpa mengharapkan gaji. 我真的干不了，我想回家。刚才吓坏了吧？
Karena akibat dari kejadian sebelumnya Hong harus menanggung biaya pengobatan, ia pun jelas menolak permintaan Yuli dan akan menyerahkannya pada seorang pria bernama Jin, investor yang mendanai klub malam tersebut, yang jika selama 3 hari Yuli tidak diajari cara melayani pria, beliau mengancam akan menutup tempat ini. 我怎么？ 还必须的。 Kembali pada Feng, ia saat ini sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa yang menurut kabar terakhir Yuli pergi ke desa tersebut. Orang pertama yang dia temui adalah pemilik toko buku di mana Yuli katanya sering datang ke sana. Namun karena si pemilik toko sudah lama tidak melihatnya, Feng disarankan agar mengecek mading lowongan pekerjaan karena dari sana dia mungkin akan menemukan petunjuk terkait di mana Yuli bekerja. Masih di desa yang sama, Han bersama rekannya yang bernama Erkui kini menyekap si pegawai di sebuah ruangan bersama para korban penculikan lain. Berbeda kepribadian dengan Han yang tampak kalem dan memiliki adab menjaga kehormatan wanita. Erkui ini lebih ke arah gampang emosian dan terkadang suka melecehkan para korban. Bahkan yang lebih parahnya lagi sering melakukan tindak kekerasan fisik. 早了，你啥时候来的？ 咋了？耽误你办大事儿了？耽误你办大事儿啊？ 你咋告诉我事？吓我一跳！这不是认查了？ Beruntung Ling datang tepat waktu yang membuat Erkui tidak jadi melakukan aksi bejatnya. Setelah mengusir Erkui dari dalam ruangan, sesama wanita Ling pun menyarankan si pegawai agar bersikap kooperatif karena selama tidak melawan atau berusaha kabur, maka semuanya akan baik-baik saja. Di mana Ling juga menceritakan tentang dirinya yang ternyata juga merupakan korban penculikan, bahkan telah terpisah dari keluarganya sejak masih kanak-kanak. 我呀，从小就被人拐卖，被逼着到大街上要饭吃，谁把咱们当人看呀？ Sementara itu, Han dan rekannya pergi ke sebuah warung makan dan di sana Han curhat terkait Yuli yang ternyata mereka sudah saling kenal. Sejak pertama kali bertemu, ia jujur langsung jatuh cinta terhadap gadis tersebut. Bahkan sampai sekarang Han masih menyimpan buku pemberian dari Yuli. 你要喜欢这本书的话，要不就你先看吧。 Tahu jika Yuli bekerja di klub malam, Han pun mengajak Erkui pergi ke klub tersebut tepat saat Feng juga baru tiba di sana. Sedangkan di salah satu ruangan, Hong tengah mempersiapkan Yuli agar tahu bagaimana cara melayani pria. Karena malam ini Jin ingin mendapat pelayanan sempurna. 你只要把他伺候好了。 不行，我不能去，你放了我吧，你放了我真的不能去。 Di waktu yang sama, Feng juga datang ke klub tersebut dan secara kebetulan mendengar suara teriakan Yuli. Namun saat pergi menuju pusat suara, ia malah dihadang oleh 2 orang penjaga di sana sehingga 干啥呢？跟你说话听不懂是吧？ Dan ya, keributan pun terjadi di mana Feng seorang diri harus menghadapi puluhan anak buah Hong. Memanfaatkan kesempatan ini, Han dengan cepat pergi ke ruangan tempat Yuli berada untuk membawanya kabur dari sana. 快，离没远了啊！准备。 Feng sendiri kini masih sibuk menghadapi anak buah Nyonya Hong hingga pada puncaknya ia harus berhadapan dengan Samso selaku orang terkuat di sana. Di mana Feng bisa dengan mudah mengalahkan pria itu, namun tak sempat untuk menyelamatkan adiknya yang dibawa pergi. Tak lama, pihak kepolisian setempat yang dipimpin oleh kapten bernama Zhao datang untuk mengamankan situasi yang mana secara kebetulan ia rupanya sudah saling kenal dengan Feng, sehingga hadirnya Zhao ke klub malam tersebut membuat Feng bisa dengan mudah meluruskan masalah ini. 我会找清楚的。好好查一查。 Karena Zhao penasaran dengan alasan kenapa Feng jauh-jauh datang ke kota ini, Feng pun lekas menceritakan terkait adiknya yang pergi dari rumah dan barusan telah dibawa pergi oleh 2 orang pria tak dikenal. Sebagai teman yang baik, Zhao bersedia untuk membantu dalam melakukan pencarian, sekalian menangkap para pelaku penculikan tersebut. 有什么消息，我及时通知你。 Sementara Hong dimarahi oleh Jin dan diberi waktu 2 hari untuk membawa Yuli ke hadapannya.
Yuli sendiri kini baru tersadar dari pingsan dan memutuskan untuk langsung pulang. Namun, baru saja akan keluar dari sana, keberadaannya di sana malah diketahui Ling, yang tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Karena tidak ingin hanya berdiam diri menunggu kabar baik dari Zhao, Feng pun meminjam sepeda yang terparkir di depan kantor kepolisian untuk berkeliling menyusuri kota, berharap bisa segera menemukan adiknya. Di waktu yang sama, Ling dan para rekannya sesama penculik kini mulai dibuat panik karena hampir semua saluran berita ramai membicarakan terkait kasus penculikan. Hingga tak lama, mereka mendengar suara ketukan pintu sehingga Ling meminta Han dan Erkui agar bersembunyi di dalam ruangan tempat para korban disembunyikan. Sedangkan ia akan melihat keluar untuk memastikan siapa yang datang. Ternyata orang itu adalah ibu pemilik rumah tersebut yang bermaksud ingin mengambil barang miliknya yang ketinggalan. Yang karena barang tersebut ada di dalam ruangan tempat para korban disembunyikan, Ling pun terpaksa harus membuatnya tak sadarkan diri. 你呢，该忙忙去，我自己找找就行了啊。 Beres menangani beliau, Ling pun harus dibuat emosi saat melihat Erkui memperlakukan si pegawai dengan cara kasar. Mendengar dari Yuli jika si pegawai dari semalam mengalami demam tinggi, ia pun sempat akan pergi ke apotek untuk membeli obat, namun tidak jadi pergi karena mendapat saran untuk dikompres saja. 这得脱衣服呢，他们两个再不合适。我去吧。我也去，等我一会儿。你俩快去快回啊！ Karena pria tidak disarankan untuk melihat, Han dan Erkui memutuskan pergi ke warung Padang untuk membeli nasi bungkus. Saat masih menunggu pemilik warung menyiapkan pesanannya, mereka ditemui oleh Samsul yang membawa seabrek pasukan dan... 那女孩呢？ 什么女孩啊？别他妈瞎说啊！操！干他！ Ya, keributan terjadi karena Han menolak memberitahu Samsul terkait di mana Yuli saat ini. Dalam situasi terdesak, Feng tanpa diduga datang untuk membantu karena dia ingin menemui Han untuk menanyakan keberadaan adiknya. 小芳呢？你他妈要谁呀？我是他哥。 Untuk kedua kalinya, Feng pun harus berhadapan dengan Samsul yang jelas-jelas dengan mudah dikalahkan, tetapi... 干啥呀，大哥？走啊！ 快跟我走！去哪儿？公安局。 Akibat ulah Erkui yang memberi celah agar Han bisa kabur, Feng pun jadi tak sadarkan diri setelah Samsul memukulnya dari arah belakang, di mana Samsul memutuskan untuk membawa Erkui ke hadapan bosnya karena mendengar suara sirine polisi sedang menuju ke tempat ini. Sementara itu, Yuli dan para korban lain kini mulai melakukan pemberontakan terhadap Ling demi bisa kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil membuat Ling tak sadarkan diri, mereka dengan cepat keluar dari ruangan sambil berteriak meminta tolong berharap ada warga yang mendengarnya. Karena tidak ada satupun warga di sekitaran lokasi, si pegawai pun berinisiatif dengan akan naik tembok duluan agar nantinya bisa membantu Yuli CS. Namun, alih-alih membantu, si pegawai justru pergi begitu saja saat melihat ada mobil datang tanpa sadar jika pengendara mobil itu adalah Chuang. Pada akhirnya, pelarian Yuli CS pun gagal di mana mereka hanya bisa pasrah dibawa masuk lagi ke dalam ruangan. Di depan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan si pegawai dihabisi oleh Chuang karena dianggap jadi pelopor atas aksi melarikan diri tersebut.
Tak berselang lama, Han akhirnya sampai di rumah dan langsung memberitahu Chuang terkait Erku yang disandra. Di sana ia jujur tentang Yuli yang merupakan pegawai klub malam dan ia sengaja membawanya ke tempat ini untuk menyelamatkan gadis itu dari Hong yang ingin menjadikan Yuli bahan pemuas nafsu pria hidung belang. 川哥，那现在二奎怎么办？ 我把二奎带回来。 Tanpa buang waktu, Chuang langsung mendatangi klub malam tersebut untuk meminta Hong agar melepaskan Erkui. Namun meski sudah merendah dan menunduk, hal itu masih dianggap belum cukup yang membuat Chuang merasa perlu untuk menggunakan cara kekerasan dan... Ya, Chuang pun menghajar satu persatu anak buah Hong dengan sangat brutal. Beres menghajar para kroco, ia kali ini harus berhadapan dengan Samsul yang cukup membuatnya sedikit kesulitan. Melihat anak buahnya termasuk Samsul tumbang, Hong pun tidak bisa berbuat apa-apa dan lekas membiarkan Erkui dibawa pergi. Sedangkan di tempat lain, Feng kini baru tersadar dari pingsan setelah Zhou menyadarkannya. Dan tepat saat akan pergi, ia secara kebetulan mendapati ada sebuah beeper atau alat komunikasi khusus milik Han yang terjatuh. Di waktu yang sama di tempat lain, Han dan Ling sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota dan tinggal menunggu Chuang dan Erkui datang ke sana. Di mana Han tiba-tiba membius Ling karena ingin menyelamatkan Yuli dan mengirimkan pesan melalui beeper agar Feng datang menjemput adiknya. 去皇冠夜总会。是。 Saat akan membawa pergi Yuli itulah, Han malah bernasib sial dikarenakan Chuang sampai lebih cepat dan langsung menabrakkannya hingga tewas. Sadar jika sebentar lagi polisi akan datang ke tempat ini, Chuang pun meminta Ling dan Erkui agar pergi duluan dengan membawa para korban, sedangkan dia sendiri akan mengalihkan perhatian. Karena Yuli tidak ada di klub malam, Feng pun pergi dari sana setelah mendengar kabar adanya mobil truk barang mencurigakan. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, ia menyadari jika truk tersebut kosong dan lekas melaporkannya pada Zhao agar segera mencari kendaraan lain yang membawa para korban. Setelah saling sikut di jalanan, mobil yang dikendarai Feng pun menabrak warung Padang sedangkan mobil Chuang terguling tepat di depan warung tersebut. Di tengah situasi seperti ini, Chuang sempat-sempatnya menikmati hidangan yang baru tersaji sebelum akhirnya perkelahian pun terjadi di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Feng baru menemukan lawan bertarung yang cukup tangguh, begitu pula sebaliknya. Tapi meski demikian, ia tetap lebih unggul dan berhasil mengalahkan Chuang sampai-sampai nyaris menghilangkan nyawa pria tersebut. Tak berselang lama, Feng pun mendapat kabar baik mengenai Yuli sehingga ia lekas menyerahkan Chuang pada pihak kepolisian. Yang di sana, Feng benar-benar bahagia karena Yuli selaku adik bungsunya selamat dan sukses memberantas kasus penculikan tersebut. Beberapa hari kemudian setelah Feng kembali mendapat izin untuk berdinas, ia mendapat kabar baik lain yaitu tentang adik pertamanya yang sejak kecil diculik. Selama Feng diberi cuti sementara, sang atasan rupanya telah menyelidiki kasus adiknya yang hilang dan mengkonfirmasi jika adik Feng masih hidup. Tamat, endingnya sangat membagongkan.